Quan Zhen Kung Fu. Kamu tahu itu? Bagus. Gadis. Gadis, tunggu. Gadis, aku lapar. Lihat betapa kurusnya aku. Bisakah kamu memberiku sesuatu untuk dimakan? Ini. Aku ingin makan. Tidak ada satupun pria dalam jarak 10 mil dari 10 sini. mil? Dia mengejarku sejauh ini. Tidak heran aku lapar. Jika kamu lapar, aku bisa memanggang beberapa rebung untukmu. Sangka, itu akan luar biasa. Aku akan membawanya untukmu. Apakah kamu manusia atau hantu? Apakah aku terlihat seperti hantu? Mengapa ada orang yang memilih tinggal di tempat seperti ini? Dan seseorang yang begitu cantik. Aku lebih suka dingin daripada panas. Jika kamu tidak tahan, kamu bisa keluar. Tidak. Jika kamu bisa, aku juga bisa. Panggang satu untuk dirimu sendiri. Bukankah kamu gadis yang aneh? Mengapa kamu tidur di tali bukannya di tempat tidur? Maaf. Api ini menyenangkan. Bisakah kamu mengajariku? Tidur begitu cepat? Aku bisa jika kamu bisa. Apa yang kamu lakukan? Aku. Gadis, kamu punya banyak tikus di sini. Aku membantu kamu menangkap tikus. Tikus? Tapi gua ini sangat dingin. Jangan khawatir, aku sudah mengusir semua tikus. Pergi saja tidur. Ini. Sabukmu? Makan terlalu banyak di malam hari. Sabuknya terlalu ketat. Aku perlu melonggarkannya. Jangan pedulikan aku, kamu saja tidur. Jika ada satu tikus pun, aku akan membantu. Kamu singkirkan itu. Aku tidak akan menyerah. Gadis, tolong. Katakan padaku bagaimana kamu tidur di atas tali? Oh, aku mengerti kamu sedang dalam suasana hati yang buruk. Bagaimana kalau ini? Karena kita tidur di gua yang sama tadi malam? Bagaimana kalau kamu? Ketakin pedaku siapa namamu? Kamu saja. Ketakin pedaku siapa namamu dulu. Lalu aku akan memberitahumu namaku. Oke? Mengapa aku ingin tahu namamu? Aku sudah melihat begitu banyak wanita. Tidak ada yang seperti kamu. Kamu tidak cerewet, kamu tidak tersenyum. Kamu bukan Kuer. Kuer? Siapa Kuer? Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidur nyenyak. Tidak. Tolong katakan padaku. Bagaimana aku tidur di atas tali tanpa jatuh? Bagaimana kalau aku menjadi muridmu? Ajari saja aku. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menganggapnya sebagai setuju. Tali. Kamu bergoyang dengan baik. Itu karena papan aku akan jatuh tanpa papan. Gadis, kapan kamu akan mengajariku bagaimana tidur di atas tali tanpa jatuh? Ini sebenarnya cukup sederhana. Kamu hanya perlu menjaga pikiran yang bersih dan kosong. Jangan memegang satu pikiran pun di kepalamu. Pikiran kosong? Apa aku? Seorang biksu? Aku adalah orang yang cerewet. Menjaga pikiran kosong adalah membuang semua perasaan dan emosimu. Kamu dari makam kuno? Jadi Lin Chaoying adalah buyutmu? Apa kamu tahu pendiri sekte kami? Tidak. Aku hanya mendengarnya dari seniorku. Jadi kamu adalah
Lupakan saja. Katakan saja padaku gadis. Apakah ada hal menarik lain seperti tidur dengan tali yang bisa dipelajari sekte kalian? Apakah kungfu seharusnya menarik? Ya. Mari kutunjukkan padamu. Kuan Zen Kungfu. Kamu tahu itu? Bagus. Aku hanya tidak mengerti. Mengapa kungfu makam kuno selalu melawan Kuan Zen Kungfu? Karena kamu dari makam kuno. Bukankah seharusnya kamu tinggal di makam kuno? Mengapa kamu tinggal di gua? Oh, apakah dia jahat padamu? Jika ia beritahu saja aku akan membalasnya untukmu. Aku Zhou Botong. Paling benci ketidakadilan. Namamu Yo Botong. Ya. Tidak sekarang kamu tahu namaku. Bodohnya aku. Namaku Xiao Long Enfe. Xiao Long Enfe. Itu nama yang bagus. Kurasa ini seri. Xiao Long Enfe. Kamu harus mendengarku. Curahkan saja isi hatimu. Jika kamu menahannya, kamu akan merasa tidak nyaman. Lepaskan saja itu, akan membuatmu merasa lebih baik. Sungguh. Aku tidak berbohong. Katakan saja padaku, mungkin aku bisa membantu. Ayo katakan padaku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Siapa Kuer ini? Dia adalah muridku. Aku pernah tinggal di makam kuno. Dia datang ke makam untuk melarikan diri dari kejaran murid Kuan Zen. Awalnya aku mengajarinya kungfu, dan kemudian kami saling jatuh cinta. Tuan, bisakah Anda memberitahuku, mengapa mereka melarang kami untuk bersama? Cinta adalah hal yang paling rumit di planet ini. Xiao Long Enfe, inilah kenyataannya. Mari kita bicara tentang kungfu. Bicara tentang kungfu aku. Tempat apa ini? Ayo. Menjaga pikiran kosong. Lebih sulit daripada terbang di langit. Xiao Long Enfe. Dia di mana? Xiao Long Enfe. Bagaimanapun tanpa Kuer, aku tidak ingin hidup. Lakukan jika kamu mau. Aku tidak percaya. Nona Long bisa mengalahkanku tanpa berdiri. Xiao Long Enfe. Apakah itu kamu Xiao Long Enfe? Buruk. Jika aku tahu pembantunya akan datang secepat ini, seharusnya aku melakukannya lebih awal. Guru, tolong keluar dan lihat. Itu adalah bendera pangeran. Guru pangeran datang. Sepertinya hari ini, aku harus melepaskan Xiao Long Enfe. Xiao Long Enfe. Yo Botong. Paman besar Yo Botong. Benar-benar kamu. Xiao Long Enfe, tahukah kamu seberapa keras aku mencari kamu? Ada satu hal yang selalu ingin aku tanyakan padamu. Apakah kamu menikah dengan pria tua Gong Sanshi itu? Tidak benar. Dia sangat tua. Mengapa kamu menikah dengannya? Hebat. Salam paman besar. Aku sedang berbicara dengan Xiao Long Enfe. Apakah aku mengenalmu? Pergi dari sini. Ya. Xiao Long Enfe, ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu. Apakah kamu menemukan Zhou Botong?
Kenapa kamu bicara begitu keras? Kamu membuat Xiao Long NV kaget. Biara besar, kita bertemu lagi. Biara besar, aku sangat merindukanmu. Mari kita peluk. Kurcaci kecil dari Tianju. Aku diracun jadi aku memotongnya. Kamu sangat hebat. Kamu harus menjaga tanganmu dengan baik. Jangan sampai diracun lagi. Itu tidak akan menyenangkan. Yo Botong. Kenapa kamu berada di kereta pangeran? Di mana pangerannya? Maksudmu kereta ini? Aku mencurinya. Biara besar. 30 atau 40 mil jauhnya. Ada camp pangeranmu. Biara besar, jangan bilang. Aku tidak menganggapmu sebagai teman. Aku memberitahumu lebih baik kamu tidak pergi ke sana. Kenapa? Karena pangeranmu sangat marah. Aku takut setelah kamu pergi ke sana, kepala botakmu akan hilang. Kenapa pangeran marah? Pikirkanlah, bendera kerajaan pangeranmu dicuri olehku. Kamu pikir dia tidak marah? Kenapa kamu mencuri bendera kerajaan? Ya. Xiao Long NV, ayo. Duduklah, jangan lelah. Dia adalah saudara angkatku. Waktu berlalu begitu cepat. Kita belum bertemu selama 20 tahun. Jadi aku sangat merindukannya. Aku dengar dia sedang berperang dengan Mongol di Kota Xiangyang. Jadi aku ingin mencuri bendera kerajaan pangeranmu sebagai hadiah besar. Benar kan? Buruk kota Xiangyang tidak bisa diserang. Kita malu. Aku harus mencari cara untuk mengambil kembali bendera kerajaan. Xiao Long Envy, kenapa kamu terlihat tidak bahagia? Apakah kamu sedang bad mood? Kepala botak besar, jika aku memberikan bendera kerajaan kepadanya, apakah dia akan lebih bahagia? Zhou Bo Tong Yang Perani. Kamu mengkiri bend air kerajaan. Tidakkah kamu takut dipenggal? Anjing siapa yang sedang mengutuk? Kamu. Apa kamu sudah marah begitu cepat? Botong. Kamu tidak malu dengan kata-katamu. Hati-hati, aku mencabut jenggotmu. Kamu ingin berkelahi kan? Aku paling suka berkelahi. Ayo kita berkelahi bersama. Tuan. Orang yang tidak tahu malu tidak akan berkelahi denganmu. Kamu bisa datang kapan saja. Aku tidak akan pernah melawan. Big Sebesar. Berani kamu bilang aku tidak tahu malu? Pikirkanlah. Ketika aku tidak berada di kemiliteran, kamu mencuri bendera kerajaan, bukankah itu tidak tahu malu? Yo Botong. Kamu terlalu tidak tahu malu. Big Sebesar. Apakah kamu lawanku atau bukan? Kita bisa tahu setelah berkelahi. Kamu terlalu tidak tahu malu. Karena tinjuku adalah benar. Jika itu menghantam kepalamu, tinjuku akan bau selama 3-5 tahun. Bau itu tidak bisa hilang. Biksu besar, apa yang kamu inginkan? Bagaimana kalau ini? Kamu kembalikan bendera kerajaan kepadaku. Maka tidak peduli siang atau malam, kamu bisa mencurinya lagi. Jika kamu masih bisa mencurinya, kamu adalah pahlawan besar. Terimalah, tunggu aku. Big Sebesar. Maka malam ini, aku akan mencuri bendera kerajaanmu. Tapi kamu harus janji aku satu syarat. Kamu harus menjaga bendera kerajaanmu dengan hati-hati. Tapi tidak peduli seberapa hati-hati kamu. Aku yakin, aku akan mendapatkannya. Aku hanya takut kamu tidak berani datang. Xiao Long Envy. Salam lagi, Paman Besar. Tidakkah kamu lihat aku sedang berbicara dengan Xiao Long Envy? Apakah kamu benar-benar dari sekte Quan Shen? Jawab Paman Besar. Benar, Paman Besar. Cucu Hen Hibing. Daos dari sekt Owen Zhan. Semakin buruk dari generasi ke generasi, bahkan murid-muridnya sangat buruk. Xiao Long Envy, apakah kamu mengenalnya dengan baik? Xiao Long Envy, apakah kamu tidak senang di sini? Kenapa kita tidak bermain di tempat lain? Ayo, ayo, ayo. Aku akan mengajakmu mencuri bendera kerajaan. Paman Besar. Xiao Long Envy, kamu sudah duduk lama tanpa bicara. Kamu tidak bosan, tapi aku sedikit bosan. Lebih baik aku pergi dulu. Kalau tidak, aku takut tidak bisa menyusul mereka. Maksudmu 2 Taois itu?
Kenapa kamu mengikuti mereka setiap hari? Apakah mereka menyakitimu? Xiao Long NV, tolong jangan lakukan ini. Mari kita ngobrol dengan baik. Xiao Long NV, kita sedang ngobrol dengan baik. Pasti 2. Taois kecil itu yang mengganggumu. Jangan khawatir. Jika mereka berani menyakitimu lagi, aku akan membunuh mereka. Dengan pisau. Aku adalah paman besar mereka. Aku bisa pura-pura tidak tahu. Asalkan kamu bisa bahagia. Aku akan membunuh. Aku akan membunuh mereka, bukan masalah besar. Ini sudah menjadi kenyataan. Tidak ada yang bisa diubah. Kamu tidak ingin membunuh mereka. Kenapa kamu mengikuti mereka setiap hari? Aku tidak tahu. Xiaolong Envy. Kamu aneh. Kupikir aku yang bingung. Tapi aku tidak menyangka, kamu lebih bingung dariku. Jika kamu terus mengikuti 2 orang itu. Xiaolong Envy. Sebagai orang tidak masalah jika kamu bingung. Asalkan kamu bahagia. Tidak apa-apa. Tapi kamu sama sekali tidak bahagia. Aku khawatir hidupmu tidak ada artinya. Aku tidak tahu apa arti hidupku. Lihat. Kenapa kamu tidak Mencuri mengkiri bendera kerajaan kerajaan itu Minarek? Pikirkanlah. Di mana biksu jahat itu akan menyembunyikan bendera kerajaan? Pasti tidak sederhana. Xiaolong Envy. Bisakah kamu menebak? Tempat persembunyian bendera kerajaan? Intrik-intrik ini. Kamu meminta aku untuk tidak ada. Tidak. Ini bukan intrik. Ini pertarungan kita. Antara kecerdasan dan kekuatan. Andai saja Huang Rong kecil ada di sini, dia pasti akan membantuku menemukan ide bagus. Untuk mencuri bendera kerajaan. Xiaolong Envy sudah leret. Ayo pergi. Sepertinya aku tidak akan pergi. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Bukankah sudah kukatakan, menjadi orang harus bahagia. Jika kamu mendapatkan bendera kerajaan, kamu tidak akan khawatir. Percayalah padaku kali ini, oke? Jangan dipikirkan jika tidak mengerti. Aku Yao Botong di usia seperti ini. Hal-hal yang tidak ku mengerti, lebih banyak darimu. Tapi aku tahu menjadi orang harus bahagia, oke? Jangan pernah menyimpan hal-hal tidak bahagia. Selalu di hatimu. Pikirkanlah betapa tidak nyamannya. Menjadi tidak bahagia sepanjang hari. Apakah kamu punya hal yang tidak menyenangkan? Ya. Tentu saja. Tapi begini. Biarkan saja. Karena selama Bersenang-senang. aku bisa menaruh semua hal tidak menyenangkan di belakang. Jadi Xiaolong Envy. Orang harus bahagia, kamu tahu. Jangan terlalu banyak berpikir. Ayo, aku akan ajak kamu mencuri bendera Ayo. kerajaan. Tamu. Apa? TAMU. Ada seorang Taois di luar. Dia minta aku kasih surat ini ke kamu. Ini untukku, aneh sekali. Aku pergi dulu. Ayo. Paman besar, sini-sini. Li Tik, cucu Zhao Zijing. Salam hormat paman besar. Aku paling ngantuk di tengah malam. Aku ingin istirahat yang baik. Kenapa kamu tidak peduli sama orang tua? Itu salahku, membosankan. Tapi begini. Paman besar. Aku tahu. Kamu dan taruhan biksu roda emas. Tentang mengkiri bendera kerajaan. Aku menghadapi kesulitan. Dan nyawaku. Untuk menyelinap ke kamp Mongolia. Dan aku dapat tempat persembunyian. Bendera kerajaan untuk paman besar. Aku datang khusus untuk kasih tahu paman besar. Kamu brengsek. Jangan kasih tahu aku. Paman besar. Apakah kamu menggigitku? Jangan berlebihan. Kamu meludahi seluruh tubuhku. Menjijikkan. Paman besar, aku minta maaf sama kamu. Ini apa maksudmu? Pikirkan. Kalau kamu kasih tahu aku, di mana bendera kerajaan tersembunyi? Bukankah aku bisa menemukan bendera kerajaan dengan mudah? Apa yang menyenangkan? Paman besar. Paman besar, aku khawatir. Paman besar tak tertandingi dalam seni bela diri. Tentu saja, mudah menemukan bendera kerajaan. Namun ini, bendera kerajaan, mungkin tidak akan ditemukan. Jika paman besar tidak dapat menemukannya. Betapa memelukannya. Kehilangan muka tidak terlalu bagus. Pedang yang bagus. Siapa aku? Paman besarmu, paman besar, paman besar. Benar kan? Ya. Aku Zhou Botong. Kehilangan mukamu. Benar kan?
Paman besar, apa aku membuatmu kehilangan muka? Pedang ini tidak punya mata. Paman besar. Tangan. Apa yang kau lakukan dengan barang-barangku? Paman besar, kamu masih begitu lucu. Dasar bocah. Jangan bercanda denganku. Aku sangat serius. Paman besar. Berdasarkan informasiku, biksu roda emas menyembunyikan bendera kerajaan di... Paman besar, apa kamu ingin tahu? Semakin rahasia, tentu saja semakin menyenangkan. Pikirkanlah. Betapa menariknya mencarinya. Tapi aku memperingatkanmu. Jangan beritahu aku. Kalau tidak kepalamu akan seperti ini. 2/4, bagian 8 bagian, 16 bagian. Aku tidak tahu berapa banyak bagian. Aku akan merobekmu. Kita tidak punya banyak waktu, ayo, cari bendera kerajaan. Paman besar. Paman besar, paman besar. Tidak, bukankah aku tidak berbicara? Aku tidak akan berbicara. Aku memukul. Memukul. Apa yang ingin kamu katakan? Paman, aku tidak bisa berbicara. Aku menyuruhmu bicara baik-baik. Paman, sebenarnya di camp ini tidak ada bendera kerajaan. Kamu tidak memberitahu, aku memberikan informasi kosong tentang hal-hal tidak berguna. Kamu tidak mengizinkanku bicara. Kamu suka membantah ya? Lihat bentuk mulutku. Pergi. Paman, tunggu aku. Sangat aneh. Aku sudah mencari seluruh camp militer, tapi tidak menemukan bendera kerajaan. Di mana? Di mana? Apa yang kamu lakukan? Duduk. Jangan sentuh aku. Berhenti menyentuhku. Kamu sangat membosankan. Aku akan memukulmu jika tidak berhenti. Baik, aku tidak akan menyentuh. Aku sudah bilang beberapa kali. Aku tidak perlu kamu bertahu untuk terakhir kali. Apakah kamu mendengarku? Aku tidak akan bilang. Baiklah, Byron jahat. Sembunyikan di tempat yang sangat rahasia. Baik, aku akan menyalakan api untuk membakar camp militermu dan bahkan bendera kerajaanmu. Jangan. Paman, jangan bakar. Kamu tidak bisa membakarnya. Kenapa tidak? Santai-santai. Paman, kecilkan suaramu. Bersekongkol untuk memberiku masalah sengaja? Sama sekali tidak. Paman. Aku mempertaruhkan bahaya lolos dengan susah payah untuk mendapatkan rahasia besar untukmu. Biara roda emas. Biara jahat. Telah mengubur 10.000 kucing bahan peledak di sini. Kalau kamu membakar api. Tidak apa-apa kalau kamu tidak membakar api. Begitu kamu membakar api, tak akan ada tulang yang tersisa, daging dan darah akan berterbangan. Kamu hampir membuatku mati ketakutan barusan. Jing. Pernyataan ini paling manjur. Kamu biksu yang jahat. Begitu kejam. Aku hampir terjebak. Tenang. Tenangkan dirimu. Paman besar. Tenanglah. Aku berpikir seperti ini. Biksu roda emas tak punya belas kasihan. Kita juga bisa menjadi tidak adil, betul kan? Apa gunanya berdebat dengannya? Pergi. Aku akan membawamu mencuri bendera kerajaan sekarang juga. Pergi. Tidak. Aku harus menang dengan mencuri bendera kerajaan sendiri. Karena paman besar tidak suka diberitahu secara langsung. Aku akan membantu diam-diam. Bukankah itu lebih baik? Bagus sekali, luar biasa. Paman besar benar-benar luar biasa. Ayo. Sebuah bendera kecil. Kenapa bisa begitu berat? Ayo duduklah. Aku mohon kamu, duduklah. Jangan sentuh aku lagi, serius, oke? Duduklah. Kalau kamu suruh aku duduk, aku malah tidak mau duduk. Oke, kamu tidak akan duduk. Mari kita lakukan dengan cara ini. Paman besar. Karena kamu sudah bertekad untuk mencari bendera kerajaan sendiri. Aku merasa tidak baik mengganggumu. Selamat tinggal. Apa yang akan kamu lakukan? Aku ada urusan.
Aku akan pergi ke gunung untuk melakukan sesuatu. Paman besar, kalau kamu tidak bisa menemukan bendera kerajaan, Ingatlah untuk datang padaku. ayo selamat tinggal. Aku akan mencuri bendera kerajaan. Mari kita lihat siapa yang bisa menemukannya. Apakah kamu ingin menipu aku? Baiklah, aku akan bermain kucing-kucingan denganmu. Paman buyut tidak akan mencuri bendera kerajaan. Aku yang akan mencurinya. Aku akan membawa bendera kerajaan. Ke Gunung Zhongnan untuk memamerkannya. Bukankah Mong Golden Well bilang untuk menyembunyikan bendera kerajaan di gua? Di antara dua pohon elm besar. Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Ini terlihat seperti gua di antara dua pohon elm besar. Anak nakal ini, gua yang besar sekali. Kamu tidak bisa melihatnya. Xiao Chuji berapa banyak kuntungan yang kamu terima? Untuk menerima murid seperti ini. Bendera kerajaan aku datang. Dia mencuri bendera kerajaan. Kontribusi bimbinganku tentu tidak bisa diabaikan. Apalagi aku menghentikannya dari membakar. Dia pikir aku benar-benar menyelamatkannya. Ini lebih baik dari rencana Mong. Bendera kerajaan kamu di mana? Bendera kerajaan. Aku melalui banyak kesulitan. Aku akhirnya menemukanmu. Mengkahat. Kali ini kamu harus menyerah. Apa sih yang menggigitku? Ini tidak baik. Tolong. Paman buyut. Tolong apa yang terjadi? Tolong. Bukannya kamu mencuri bendera kerajaan. Aku digigit laba-laba. Sakit-sakit. Tidak apa-apa. Mong paman buyutku dia. Yo Botong, apakah kamu mencuri bendera kerajaan? Apakah kamu memenangkan taruhan hari ini? Atau aku yang menang? Tidak terduga dengan reputasi seumur hidupku. Aku kalah dari kamu. Kurasa hidupku tidak akan diselamatkan hari ini. Mong jahat. Aku ingin bertanya padamu. Apa sih ini? Kenapa bisa seberacun ini? Yo Botong. Kamu akan mati hari ini. Aku akan biarkan kamu tahu dengan jelas sebelum kamu mati. Labah-labah salju berwarna. Pegunungan di sepanjang perbatasan Sichuan. Ini adalah salah satu dari 3 racun terbesar di dunia. Dia suka menghisap darah manusia. Setelah itu, dia menyuntikkan racun salju di tubuhnya. Ke dalam tubuhmu. Kamu pasti akan mati. Bahkan jika ilmu bela dirimu hebat. Kamu tidak bisa bertahan hidup sejenak pun. Biksu jahat. Kamu lebih kejam. Lebih tidak tahu malu dan lebih kotor dari yang aku kira. Ternyata. Tapi dia menaruh racun di lubang itu. Untuk membahayakan nyawanya. Biksu. Kita sudah berjanji. Kita sudah berjanji. Tapi sekarang di depan si tua nakal itu. Jangan berpura-pura lagi. Ini. Paman buyut, sama sekali tidak ada hal seperti itu. Aku benar-benar mengira ada bendera kerajaan di dalamnya. Aku sama sekali tidak tahu. Ada labah-labah beracun. Zhicheng. Kamu sudah menyakitiku sampai sejauh ini. Pengkhianat. Pergi. Aku akan memberitahu Qiu Chuje. Untuk memintanya memotongmu dengan pedangnya. Ini benar-benar bukan urusanku. Paman buyut. Yo Botong. Taois Sao ini cukup baik. Aku sudah melaporkan ke Han. Untuk menjadikannya imam sekte Ou Anshen. Tidak. Ya. Tak terduga aku Yo Botong. Tidak mengerti. Apa itu burung sejenis sampai aku sekarat? Kalian berdua adalah sepasang bajingan. Yo Botong. Kematianmu sudah dekat. Jangan banyak bicara. Sekarang aku akan mengirimmu ke neraka. Yo Botong, kau baik-baik saja. Xiao Long Enfe. Dia tidak bisa mengalahkanku, jadi dia menggunakan racun untuk menyakitiku. Apa dia benar-benar seorang Grandmaster? Segera bawakan aku penawarnya. Xiao Long Enfe. Yo Botong sudah mati. Sekarang aku akan mengirimmu untuk menemaninya.
Yo Botong. Aku tidak menyangka setelah kau mati, tubuhmu harus menderita. Apa yang menggigitku ini sakit sekali. Yo Botong, kau belum mati. Aku mungkin sudah mati. Tapi secara tidak sengaja, aku hidup kembali. Aku tidak tahu apakah aku belum cukup mati. Atau aku belum cukup hidup. Xiao Long NV. Itu bagus. Golden Helmong ada di luar. Aku tidak bisa mengalahkannya. Biarkan aku membantumu mengeluarkan jarumnya dulu. Oke. Guru. Bagaimana? Paman buyutku. Bagaimana lukanya? Jangan khawatir. Zhou Botong sudah Kunan. Bahkan dewa sekalipun tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Kalau begitu kau masuklah untuk mengurus jenazah paman buyutmu. Guru. Bagaimana dengan si penyihir kecil? Sedangkan Xiao Long NV, yang Kuo tidak bersamanya juga. Setelah Yo Botong mati, aku akan menangani dia. Jangan khawatir. Kau aman. Guru. Ini benar-benar berbeda dari yang aku pikirkan sebelumnya. Jika paman buyut saya meninggal dengan tidak beruntung itu saja, bagaimana jika dia tidak mati? Akan ada masalah besar. Jangan khawatir. Bagaimana bisa biarawan jahat itu? Sangat tidak tahu malu, sebelum jiwa saya kembali, setelah kematian saya, dia terus menusuk saya dengan jarum perak. Yo Botong. Saya menusukmu dengan jarum. Jarum lebah giok memiliki racun lebah di dalamnya. Ini adalah madu lebah giok. Minumlah segera. Xiao Long NV ini sangat nyaman. Bisakah kamu membantu saya menusuk lebih banyak? Xiao Long NV. Hentikan Yo Botong. Saya benar-benar tidak bercanda. Saya sudah sakit parah. Bagaimana saya bisa memiliki suasana hati untuk bercanda? Xiao Long NV, apakah kamu pikir mungkin jarum lebah giokmu adalah penawar racun laba-laba beracun? Jarum lebah giok saya adalah penawar racun laba-laba beracun? Benar. Ini disebut melawan racun dengan racun. Saya si tua kikir mendapat berkah dari bencana. Jadi benar untuk menjadi orang baik. Itu hebat. Tapi jika biarawan roda emas menyerang nanti, kita akan selesai. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika biarawan jahat itu berani masuk, kita akan menusuk pantat besarnya dengan jarum lebah giok. Setelah saya memulihkan kekuatan saya pasti akan menusuknya. Kainerka. Tapi jarum lebah giok saya sudah habis. Xiao Long NV. Barang berharga seperti itu, bagaimana kamu bisa menghabiskannya begitu cepat? Sekarang ini benar-benar sulit untuk diatasi. Bisakah kamu menusuk saya beberapa kali lagi? Saya benar-benar tidak punya lagi. Guru, apakah kamu mendengarnya? Xiao Long NV mengatakan dia telah menghabiskan jarum emas. Kamu bilang begitu untuk menipuku masuk. Dan kemudian membunuhku secara tak terduga. Keahlian kecil. Tidak ada yang perlu ditakutkan jika biarawan jahat itu berani masuk. Biarawan. Kakek buyut masih berbicara. Bukankah kamu bilang dia sudah mati? Dia tidak mati. Diam. Kakek buyutmu memiliki kekuatan batin yang mendalam. Dia menahan racun untuk sementara. Tapi jangan khawatir. Besok pagi saat fajar, dia akan mati keracunan. Oke. Kita akan tinggal di sini semalaman. Taoist Sao, biar ku beritahu. Aku punya senjata ajaib. Selama kita menggunakannya untuk menjaga lubang, kita bisa tenang. Yo Botong, apakah kamu merasa lebih baik? Laba-laba beracun di sini. Sangat beracun. Aku berusaha keras untuk mengeluarkan hanya 2 tetes darah. Jika aku ingin mengeluarkan semua darah di tubuhku,
dalam waktu 1,5 tahun. Tidak akan selesai. Apa yang harus kita lakukan? Biarawan roda emas mungkin menyerang kapan saja. Xiao Long and Fei. Mereka pasti takut dengan jarummu. Jadi mereka tidak akan masuk untuk sementara. Tapi aku benar-benar tidak punya jarum lebah Gyo. Xiao Long and Fei. Apakah kamu masih ingat tadi? Aku berbicara keras. Apakah kamu secara tidak sengaja menghabiskan jarum? Kedua bajingan itu pasti mendengarnya di luar. Jadi mereka tidak berani masak. Jelas. Mereka pasti memperkirakan apa yang ada di hati orang besar. Orang jahat. Mereka pasti berpikir kita sengaja berbohong. Untuk memasang perangkat. Untuk memasang mereka masak. Jadi, mereka tidak akan masuk untuk sementara. Apapun yang terjadi, yang terpenting sekarang adalah, ayo biar aku bantu kamu. Sakit banget. Xiao Long and Fei, tolong jangan. Kalau biarawan jahat itu benar-benar masuk, kamu bisa bertarung dengannya. Mari kita lakukan seperti ini, Xiao Long and Fei. Aku akan mengeluarkan tenaga dan menyembuhkan diriku sendiri. Oke. Laba-laba beracun ini benar-benar beracun. Tetes darah pun tidak bisa dikeluarkan. Dibandingkan mati di sini, lebih baik keluar dan bertarung dengannya. Biarawan jahat, aku datang. Yo Botong. Bagaimana ini bisa terjadi? Lihat-lihat. Bukankah dia keterlaluan? Dia pasti meletakkannya saat kita bermeditasi. Dia hina, Tanpa malu. kotor. Dan menjijikkan. Taoist Zhao. Kalau kamu lelah, kembalilah ke kamp militer dan beristirahat. Tidak. Guru, aku tidak lelah. Aku benar-benar tidak lelah. Sekarang apakah Zhou Botong, paman buyutku dan Xiao Long and Fei akan selamat masih belum pasti. Aku tidak bisa tenang. Setelah hasilnya keluar, aku akan segera kembali beristirahat. Jangan khawatir. Bahkan jika dia tidak mati karena racun, dia tidak bisa melarikan diri. Guru. Guru, kamu benar-benar di sini. Adik seperguruan Taoist Zhao pergi. Dia meninggalkan surat untukmu. Tunjukkan padaku. Bawa ke sini. Ini bukan untukmu, Darba. Sens Hibing ini bahkan lebih bodoh dari babi. Dia akan kembali ke Gunung Songnan. Mengaku dos-dosanya kepada Samuel Paman. Apa otaknya ditendang keledai? Taoist Zhao. Diam-diam. Dia mungkin pergi mengadu. Sangat mungkin. Sens Hibing ini selalu munafik dan licik. Bajingan ini, jika dia kembali memberitahu para paman bahwa aku bersekongkol, aku bekerja dengan semua pahlawan, aku akan hancur. Tampaknya Taoist Zhao harus memantau perilaku Taoist Shen agar tidak merusak rencana besar kita. Tapi paman besarku dan Xiao Long and Fei, jangan khawatir. Aku di sini. Mereka tidak bisa kabur. Taoist Zhao, jika kamu tidak segera kembali ke Gunung Songnan, dan Taoist Shen menjadi imam sekte Ou An Shen, akibatnya akan tak terbayangkan. Maka aku akan hancur. Jangan khawatir. Dalam 10 hari, tunggu kabar baik dariku. Guru. Hidupku ada di tangan guru. Apa kamu tidak percaya padaku? Aku tidak berani. Jaring laba-laba rusak ini. Semakin aku melihatnya, semakin aku ingin merusaknya. Hati-hati, mungkin itu beracun. Ini benar-benar beracun.
Jaring laba-laba ini tipis dan ringan. Jika kamu menyentuhnya sembarangan, tidak sengaja akan menempel pada kita. Biksu jahat ini. Aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Bagaimana jika kita keluar? Biksu roda emas ada di luar. Kita masih tidak bisa mengalahkannya. Apakah kita keluar? Atau tetap di sini kita akan mati? Aku sangat khawatir. Yo Botong, jangan khawatir. Berpikir pelan-pelan. Kita akan menemukan jalan. Kamu sebaiknya melatih kekuatan masa lebih banyak racun keluar. Tidak, Xiaolong Envy. Kamu benar-benar tidak tahu. Jika aku ingin memaksa racun keluar dari tubuhku, itu akan memakan waktu setidaknya 10 hari. Meskipun Aku aku tidak akan tidak mati karena keracunan. Meskipun aku tidak akan mati karena kelaparan. kelaparan. Lihatlah gua ini sempit dan kecil. Tidak ada apa-apa. Aneh jika tidak mati karena bosan. Jika Kuoer juga ada di gua ini, meskipun aku harus tinggal di sini seumur hidup, aku tidak akan merasa bosan. Xiaolong Envy. Apa sebenarnya maksudmu? Aku ini orang yang sekarat. Bisakah kamu peduli dengan perasaan orang tua seperti aku? Apa aku benar-benar Kuoer lebih bisa buruk dari menggunakan Kuoer Quan Mu? Zen Swordlight untuk menggabungkan dengan pedangku. Lalu kita bisa mengalahkan Golden Helmong. Bisakah kamu? Aku juga bisa menggunakan Quan Sen Swordlight. Aku juga bisa menggabungkan dengan pedangmu. Gabungan pedang Kuoer dan pedangku disebut Jade Maiden S Pure Mind Swordlight. Itu mengharuskanku mencintainya, dan dia juga mencintaiku. Hanya jika kita merasakan hal yang sama, baru bisa mengeluarkan kekuatannya. Lupakan saja. Hal yang paling merepotkan di dunia ini adalah cinta. Aku lebih baik mati karena bosan. Tapi bagaimanapun juga. Di gua ini, meskipun kita akan tinggal selama 35 atau 7 tahun tidak Dulu masalah. aku Tinggal di Pulau Persik selama lebih dari 10 tahun. Tidak apa-apa. Orang sepertimu bisa tinggal selama lebih dari 10 tahun. Benar-benar aneh. Xiaolong Envy, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Aku bisa bermain sendiri. Apalagi aku juga bisa. Berjuang dengan dirimu sendiri? Ya, ini menyenangkan. Xiaolong Envy, mau aku tunjukkan? Cao Cha. Ini benar-benar akan menyakitimu. Tangan kiri mengepal, tangan kanan terbuka. Yang berikutnya bahkan lebih hebat. Tangan kiri terbuka, tangan kanan mengepal. Ini ciptaanku sendiri. Teknik bertarung tangan kiri dan tangan kanan. Bukankah ini sangat menarik? Jika aku mempelajari teknik ini, bisa menggunakan jurus pedang gadis Giok dan jurus pedang Ouyang Zhen dengan tangan lainnya. Tapi, ini sulit dipelajari kan? Aku tidak bisa mempelajarinya dalam semalam kan? Jika sulit bagi sebagian orang, Ini benar-benar lebih sulit daripada mengkapai langit. Jika mudah bagi sebagian orang, ini adalah yang termudah. sebagian orang bisa mempelajarinya dalam beberapa hari. Tapi sebagian orang tidak bisa mempelajarinya seumur hidup. Apakah kamu kenal Huang Rong dan Kuo Jing? Menurutmu siapa yang lebih pintar? Aku dengar Kuoer bahwa Nyonya Kuo sangat pintar dan tidak ada yang bisa menandinginya. Pahlawan Kuo sepertinya memiliki bakat yang biasa-biasa saja. Bakat biasa-biasa saja apa? Dia adalah orang bodoh besar. Menurutmu aku pintar atau bodoh? Kamu gila. Kamu adalah orang bodoh besar. Benar. Teknik bertarung tangan kiri Diciptakan dan tangan olehku sendiri. Jadi, tentu saja aku akan mengajari saudara baikku Kuo Jing. Siapa sangka SI bodoh Kuo Jing mempelajarinya dalam beberapa hari. Seperti yang kamu tahu, Huang Rong kecil. Sangat pintar. Hatinya bisa memiliki 17 atau 18 lubang. tapi dia tidak bisa mempelajarinya Lalu sama aku sekali. berpikir, Kalau si bodoh Kuo Jing mengajarkannya dengan salah, maka aku akan mengajarkannya sendiri. Siapa sangka? Pelajaran termuda pertama yang mengharuskan tangan kiri Persegi menggambar. Tiangong Cannon menggambar lingkaran. Si kecil Huang Rong ini tidak bisa mempelajarinya sama sekali. Beberapa orang bisa langsung memahaminya, sementara yang lain tidak bisa mempelajarinya. Lalu Lalu aku aku berpikir, mungkin semakin pintar seseorang, semakin kecil kemungkinannya untuk bisa mempelajarinya. Orang pintar belajar bela diri. Tidak sebaik itu. Aku tidak percaya. Xiaolong Envy, jangan bilang kau tidak percaya pada penampilan dan kecerdasanmu. Mirip sekali dengan si kecil Huang Rong. Bela dirimu juga sebanding. Atau penampilan dan bela dirimu Sedikit lebih baik darinya. bagaimana kalau begini? Cobalah saja. Gambar persegi dengan tangan kiri dan gambar lingkaran dengan tangan kanan. Mari kita lihat apakah berhasil. Ayo. Benar-benar lebih sulit daripada menggapai langit ya. Pernahkah kau mempelajarinya? Tidak. Sangat mudah. Aku hanya perlu tidak memikirkan apa-apa, tapi hanya menggambar persegi dengan satu tangan. Xiao Long Enve, kau semakin luar biasa. Sekarang bisakah aku belajar bertarung tangan kiri dan tangan Tentu kanan? saja aku akan mengajarimu sekarang. Ayo. Berdiri di sini. Lihat dengan jelas. Sudahkah kau melihatnya dengan jelas? Aku akan mencobanya. Xiao Long Enve ingat. Pada dasarnya, rahasia dari
Teknik bertarung tangan kiri dan kanan adalah mengerjakan dua hal dengan satu pikiran. Apakah kamu mengerti? Ya, Anak muda ini menjanjikan dan layak untuk diajari. saya mengerti. Sekarang saya sendiri bisa menggunakan jurus pedang pikiran murni gadis Gyo. Maka kita tidak perlu takut pada biksu roda emas. Ayo pergi. Kamu mau kemana? Saya akan memaksa biksu roda emas untuk Apakah memberikan kamu yakin penawaran bisa padamu. mengalahkannya? Guru, Zhou Baotong Kyakunen. Oleh racun laba-laba salju warna-warni. 1 malam telah berlalu. Apakah dia akan mati atau tidak? Sulit diprediksi. Dia mencegah racun dalam tubuhnya. Untuk menyerang. Dengan kekuatan internalnya. Guru, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menunggu? Kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Tolong jaga dirimu. Karena itu belum membunuhnya. Dalam 1 atau setengah hari. Darba. Guru. Ambil beberapa ranting dan jerami. Baik. Xiao Long Enfe. Sekarang jurus pedangmu. Cukup bagus. Tapi kita masih tidak bisa keluar. Dari jaring laba-laba rusak ini, bagaimana kita bisa memecahkannya? Apa yang harus kita lakukan? Xiao Long Enfe, bagaimana kalau begini? Saya akan memecahkan jaring laba-laba dengan angin telapak tangan saya. Maka jaring laba-laba tidak akan menempel padaku. Jaring laba-laba adalah jaring tanpa titik aksi sama sekali. Bahkan jika itu badai tidak ada gunanya. Angin telapak tangan kurang berguna. Yo Botong, apakah kamu baik-baik saja? Racunku menyerang lagi. Kamu mencari apa? Akhirnya ketemu juga. Yo Botong, kamu ngapain sih? Xiao Long Enfe. Aku ingat tadi. Waktu kamu tusuk aku dengan jarum beracun, aku merasa sangat nyaman. Lalu aku berpikir, kalau kamu tusuk aku lebih banyak, aku akan merasa lebih nyaman. Ternyata malah lebih sakit. Oh, begitu. Itu karena racun lebah dari jarum lebah Gyo. Tapi jarum-jarum itu sudah dipakai tadi. Sekarang sudah tidak beracun lagi. Jadi kalau kamu tusuk diri sendiri sekarang, pasti lebih sakit. Xiao Long Enfe. Cari baik-baik ya. Oke. Aku benar-benar tidak punya. Aku ada ide. Xiao Long Enfe. Aku coba tunjukkan kebahagiaan sekarang. Aku tidak bisa makan apa-apa. Aku pikir lebah biasa seharusnya juga bisa berguna. Boleh ya Shifu? Siapkan setting untuk E. Ya. Shifu, kamu sudah mencium baunya. Wanginya enak. Aku menciumnya. Sepertinya dari dalam. Shifu. Banyak sekali lebahnya. Jangan bergerak. Sepertinya kita bisa keluar. Xiao Long Enfe, cepatlah. Sakit banget. Sakit. Wah, kaget. Mereka pakai lebah untuk memutus jaring laba-laba. Shifu, kita harus bagaimana sekarang? Karena mereka mau keluar. Aku akan menunggu mereka. Keluar dan mati. Xiao Long Enfe, ayo. Kalau kamu bisa menarik lebih banyak lebah, akan lebih baik. Xiao Long Enfe. Lihat jaring laba-laba itu rusak. Tolong minta kakak Bi menyengatku.
Xiao Long Enfe. Sungguh mengejutkan. Dia menggunakan lebah untuk melawan laba-laba beracunku. Tapi percuma saja kamu melakukan itu. Meskipun kamu bisa melarikan diri, itu juga jalan buntu. Biadab, kamu tidak masuk akal. Jangan ngomong sembarangan. Lihat bagaimana aku dan Xiao Long Enfe akan menghadapimu saat kita keluar. Yo Botong, kamu baik-baik saja. Lebih baik Ayo pergi. pergi. Guru mereka keluar. Zhou Botong, kamu akhirnya keluar untuk mati. Kamu biadab, rendah, tak tahu malu dan kotor. Aku bertaruh denganmu secara jujur. Tapi kamu menyakitiku dengan laba-laba beracun. Percaya atau tidak, aku akan menyengatmu sampai mati dengan lebah. Jangan banyak bicara. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Jangan mengandalkan lebah. Aku bisa menghadapimu sendirian. Xiao Long Enfe, Yang Kuo tidak bersamamu. Kombinasi dua pedangmu tidak bisa digunakan. Biadab, jangan terlalu sombong ya. Xiao Long Enfe, gunakan teknik bertarung tangan kiri dan kanan memberikan pelajaran yang baik pada biadab itu. Bunuh dia. Baik. Ayo, ayo. Si gendut, aku apa yang kamu lakukan? Biadab besar, kamu terlalu tak tahu malu. Xiao Long Enfe, jangan gom kepadanya. Suruh lebah menyengat mereka. Lebah tepat ke sini. Sengat dua orang jahat besar itu sampai mati. Sengat, sengat, sengat. Guru, apa yang harus kita lakukan? Sengat hidungnya, sengat telinganya. Pergi, pergi. Ayo, ayo. Kamu lari kemana? Yo Botong, kamu baik-baik saja. Xiao Long Enfe, sepertinya aku terkena serangan racun lagi. Aku merasa sangat buruk, aku tidak tahan. Xiao Long Enfe, aku mohon padamu. Bisakah kamu menyengatku lagi? Dengan lebah kecilmu. Aku akan membawamu ke hutan. Ada lebih banyak lebah di sana. Sungguh. Oke, oke. Jangan menyengat, cukup. Sengatan lagi akan membunuhku. Sakit sekali. Xiao Long Enfe, teman lebah kecilmu luar biasa. Mereka membuatku sangat nyaman. Yo Botong, kamu baik-baik saja. Xiao Long Enfe, aku benar-benar baik. Bagaimanapun sekarang, tidak ada yang bisa dilakukan. Bagaimana kalau ini? Kamu bisa mengajarkanku cara mengendalikan lebah. Kamu ingin belajar cara mengendalikan lebah. Itu tidak mustahil, tapi aku punya sesuatu yang harus dilakukan. Xiao Long Enfe, kamu sudah punya sesuatu dalam pikiranmu begitu cepat. Tapi tidak masalah, karena di hatimu sering ada beberapa hal. Yang paling penting sekarang adalah, kamu mengajarkanku cara mengendalikan lebah. Maka kamu akan menyelesaikan kekhawatiranmu. Boleh kan? Kamu tidak bisa belajar dalam waktu singkat. Aku punya hal yang harus dilakukan. Tidak ada waktu untuk mengajarimu. Aku sangat pintar. Segera setelah kamu mengajariku, aku pasti akan bisa belajar padamu. Selama kamu mengajariku, aku akan membantumu menyelesaikan kekhawatiranmu, oke? Kamu tidak bisa membantuku. Sekali kata, kamu tidak akan mengajariku. Bagaimana kamu bisa begitu pelit? Xiao Long Enfe, apakah aku berbicara terlalu keras sampai menakutimu? Kemana kau pergi? Aku akan pergi ke Gunung Songnan. Gunung Songnan kebetulan sekali. Aku juga akan ke sana. Apakah kamu juga akan ke Gunung Songnan? Ya, aku akan menyelesaikan urusan dengan Gao Xiaohe, Zhao Xicheng. Karena kita berada di jalan yang sama. Ayo pergi bersama. Xiao Long Enfe, aku tidak akan pergi ke Gunung Songnan. Pergi sendiri, aku tidak akan pergi. Jaga dirimu baik-baik. Dirimu sendiri. Kamu tidak mengajariku. Tidak bisakah aku mempelajarinya sendiri? Xiao Long Enfe, hari ini kita punya banyak orang. Kami tidak takut padamu. Ayo susun formasi.
Jurus pedangnya sepertinya lebih cepat dibandingkan saat kita di lembah Pasiones. Dia menggunakan 2 pedang sendiri dengan sangat baik. Jika aku punya kesempatan, juga ingin merasakannya. Sao Elected Person sembunyi di belakangku. Terima kasih atas bantuanmu. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Minggir. Yang baik dan jahat bercampur di sekte Quan Shen. Beberapa orang harus dibunuh. Tapi aku tidak tahu siapa yang menyinggungmu. Kamu hanya perlu menunjuk mereka. Aku akan membantumu menyingkirkan mereka. Itu dia. Zhao Enlightened Person ini diberi gelar oleh Han Agung Mongolia. Dia sangat baik. Mungkin ada kesalahpahaman. Saya akan memintanya untuk meminta maaf kepada Anda. Nona Long, jika Anda ingin membunuhnya, saya harus menghentikan Anda. Ya. Zhao Enlightened Person ini tidak ada hubungannya dengan kami. Tetapi jika Anda membunuhnya, kami akan kehilangan muka. Saya tidak memiliki dendam atau permusuhan dengan Anda. Maukah Anda memberi jalan untuk saya? Kami tidak akan. Penyihir kecil, jika Anda punya kemampuan, gunakan saja. Saya tidak akan sopan kepada Anda. Mereka tidak punya waktu untuk kita sekarang. Kita lepaskan tali dan bunuh Sao Zijing, si pencuri anjing. Oke. Mari bantu. Memalukan. 3 master besar di dunia seni bela diri. Mengepung seorang gadis kecil. Sangat lucu. Bah si gemuk. Anda berbicara untuk orang luar. Saya akan memberi Anda pelajaran nanti. Mari kita serbu bersama untuk membunuh musuh. Ya. Biksu, biksu. Biksu, tolong saya. Apa yang terjadi? Bukankah Anda sudah menjadi imam? Tetapi biksu, Xiaolong Envi tiba-tiba datang. Dia akan membunuh saya. Biksu, tolong saya. Jangan khawatir. Saya di sini. Tidak ada seorang pun berani menyakiti Anda. Terima kasih, biksu. Nona Long, kita bertemu lagi. Apa kabar? Dia adalah orang yang ingin saya bunuh. Silahkan minggir. Itu tidak akan berhasil. Nona Long. Taois Sao adalah temanku. Aku harus menyelamatkannya. Maka kamu bisa mencobanya. Yang Kuo tidak ada di sini. Apa gunanya? Kamu sangat pelupa. Terakhir kali di gua, apakah kamu tidak melihatnya? Aku gagal sesaat itu bukan masalah besar. Hari ini aku akan bersaing denganmu. Biksu itu benar-benar hebat. Dia setara dengan Xiao Long NV dalam pertarungan. Tidak setara. Biksu jahat itu dalam Kitamara. Tidakkah kamu melihatnya? Aku pikir kita harus pergi bersama. Jika biksu besar itu mati di tangannya, bisakah kita bertahan? Kamu benar. Kita tidak boleh melakukan bisnis dengan kerugian. Ayo. Pergi-pergi. Zhao Zijing, kamu pengkhianat. Aku akan membunuhmu untuk Quan Shen Sek hari ini. Bohong. Aku adalah imam baru dari Ouan Shen Sek yang diberi gelar berdasarkan dekrit dari Han Agung Mongolia. Denganmu, aku akan melihat siapa di antara kalian yang bisa membunuhku. Kalian para Taois kecil. Bahkan imam lama kalian disegel oleh kami di gua dengan batu. Apakah kalian masih berani datang untuk mati? Omong kosong. Minion AIA ini dari imam dan paman. Bagaimana mungkin mereka disegel di lubang dengan mudah? Jangan menyesatkan orang dengan kata-kata palsu.
Taoism Melahirkan, Satu Melahirkan Dua. Jalan Tao mengikuti alam. Gerakan ini, Seven Star Gathering. Kami akhirnya berhasil. Mengumpulkan kekuatan 5 orang. Kita akhirnya bisa menebus kekurangan trik. Ya, Bahkan jika di antara murid-murid kita di masa tidak depan ada figur yang luar biasa. kita juga bisa bekerja sama untuk melindungi diri sendiri. Sayang sekali waktunya terlalu singkat. Gerakan ini, kita hanya mencapai 30 hingga 40%-nya. Berkat perlindungan pendiri Chongyang, Kita tidak sepenuhnya berhasil melatihnya. tapi kita bisa menghancurkan segalanya dengan kekuatan besar. Mari kita tembus gua ini. Baik. Siapa itu? Saat kita sedang dalam retret, kamu menyegel lubangnya. Tindakan hina seperti itu memalukan di dunia. Laporkan kepada imam mereka adalah orang Mongol. Taois tua, OIU. Kita sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Dulu aku pernah bilang, dalam 10 tahun, aku akan mencarimu untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu datang tepat waktu hari ini. Aku baru saja mengembangkan Seven Star Gathering. Mari kita coba padamu. Aku tidak menyangka di dunia ini Ada. teknik pedang yang luar biasa. Bagaimanapun juga, ternyata Saini Beladiri Sect Ancient Tomb. Sangat hebat mengalahkannya. Adalah mustahil dalam hidupku. Mengapa kamu menyelamatkanku? Nona Long. Aku minta maaf padamu. Bisakah kamu memaafkanku? Zibing Zibing. Xiao Long Enfe. Zhen Zibing menyelamatkanmu dengan nyawanya. Kamu, mengapa kamu membalas kebaikan dengan permusuhan? Guru. Aku minta maaf pada Nona Long. Seharusnya. Kemana perginya semua orang? Di mana Tante? Saudara-saudara tolong mundur. Biarkan aku membantu. Kalian sekt Quan Zhen. Tinggalkan si penyihir kecil. Untukku. Bibi. Hari ini, aku mungkin mati di istana Chongyang ini. Apa yang disayangkan dari kematianku? Tepat saat aku sekarat, aku berharap bisa melihat Kuo Er. Kuo Er. Aku tidak bermimpi kan? Kamu tidak bermimpi.
Aku memelukmu sekarang. Sakit tidak? Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kuoer, aku sangat dingin. Peluk aku erat-erat. Kuoer, di mana lenganmu? Kenapa lenganmu hilang? Tidak apa-apa. Kenapa lenganmu hilang? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu dipotong. Siapa yang begitu kejam, memotong lenganmu? Jangan pedulikan aku lagi. Kamu sangat lemah sekarang. Jangan bicara, tutup matamu. Jangan marah. Aku akan membantumu berlatih dan menyembuhkan kamu. Oke. Kuoer, aku mohon satu hal. Janji padaku, oke? Bibi, kamu lupa ya? Ketika aku di makam kuno, aku berjanji padamu. Selama kamu memerintah, aku akan melakukan apapun. Itu sudah lama. Sudah lama sekali. Sama saja tidak peduli sudah berapa lama. Kuoer, aku tidak punya banyak waktu. Tetap bersamaku. Sebelum aku mati, temani aku. Bukan Kuofu Mu, oke? Tentu saja akan menemanimu. Mengapa aku harus menemani Kuofu? Kita saling mencintai. Apa hubungannya dengan Kuofu? Lenganku ini dipotong oleh Kuofu. Mengapa dia memotong lenganmu? Bukankah kalian berdua saling mencintai? Aku yang kuat sepanjang hidupku hanya mencintai satu wanita. Itu adalah kamu. Aku tidak mencintai wanita lain. Xiao Long and Fei. Sekte makam Qiningmo memiliki hubungan yang dalam dengan sekte Quan Zhenku. Bahkan jika ada konflik, kita bisa menyelesaikannya sendiri. Mengapa kamu berkencan dengan orang-orang Mongol ini dan berbagai roh jahat untuk membunuh banyak murid kami? Bibi, kita harus segera kembali ke makam kuning sekarang. Aku akan membantumu menyembuhkan lukamu. Kuoer, apakah lenganmu masih sakit? Tidak. Bagaimana dengan racun bunga cinta? Apakah itu menyerang? Terkadang iya, tidak terlalu sakit. Bolt Treacherous, murid yang kuo. Cepat berlutut dan bersujud. Beraninya kamu mengabaikannya? Bibiku terluka. Aku tidak ingin. Beraninya kamu begitu sombong? Hari ini, aku akan membersihkan sekte untuk sekte Quan Zhen. Kamu telah dikeluarkan dari sekte. Hari ini bagaimana kamu bisa menyebut guru? Demi aku telah memanggilmu guru beberapa kali. Aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Pergi. Yang kuo, kembalikan kakiku.